Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Mulyashani. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Program Studi Pendidikan Biologi, Angkatan 2019-2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Eva Oprasmani, SPD MPD, dengan tema Peran Guru dalam Proses Pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, sehingga ketika siswa bertanya, guru akan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Jadi, untuk memenuhi peran ini, guru harus menguasai materi yang akan disampaikannya kepada murid-murid. Yang kedua yaitu peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator adalah dengan memberikan pelayanan kepada siswa agar siswa lebih mudah menerima materi pelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengelola. Dalam proses pembelajaran, guru berperan penting untuk mengatur dan mengelola kegiatan yang ada di dalam kelas, sehingga kegiatan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu peran guru sebagai demonstrator. Berperan sebagai demonstrator maksudnya bukan turun ke jalan untuk demo ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah guru itu sebagai sosok untuk menunjukkan sikap-sikap yang akan menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Yang kelima yaitu guru sebagai pembimbing. Perannya sebagai seorang pembimbing, guru diminta untuk dapat mengarahkan siswa seperti yang diinginkannya, atau membimbing siswa tersebut agar dapat mencapai cita-cita serta impian siswa tersebut. Yang keenam yaitu guru sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil jika siswa memiliki semangat di dalam dirinya. Karena itu, guru berperan penting dalam menumbuhkan motivasi serta semangat dalam diri siswa untuk belajar. Yang terakhir yaitu guru sebagai elevator. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru haruslah mengevaluasi semua hasil kegiatan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu mengenai peran guru dalam proses pengembangan pembelajaran oleh Muhzain, dosen Institut Agama Islam Negeri Ternate. Agar proses pembelajaran lebih memadai, kita sebagai guru pasti perlu yang namanya menyiapkan rencana pembelajaran. Nah, sebelum kita menyiapkan rencana pembelajaran tersebut, pastinya kita harus tahu dong, apa sih prinsip-prinsip pembelajaran tersebut? Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran menurut Bashiruddin, yaitu yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan perhatian. Seorang peserta didik yang memiliki minat dalam belajar pasti akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut. Karena itu, penting untuk menumbuhkan minat belajar dalam diri siswa dengan menerapkan metode yang pas dengan naluri anak tersebut. Yang kedua yaitu dengan memberikan motivasi. Seorang guru dapat memberikan bermacam-macam prinsip dan metode sebagai motivasi terhadap siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga yaitu memberikan makna yang besar kepada pendidikan peserta didik. Dalam hal ini, seorang guru dapat memilih metode mana yang layak dipakai, mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya, serta kesesuaian metode tersebut dengan karakteristik siswa. Dalam pengembangan pembaruan pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Setiap siswa pada dasarnya berbeda dan telah ada pada dirinya minat, kesenangan, dan pengalaman
serta cara belajar yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ada siswa yang lebih mudah mengerti dengan mendengar, ada yang lebih mudah mengerti dengan membaca, ada juga yang lebih mudah mengerti dengan melihat dan terlibat langsung dengan kegiatannya. Oleh karena itu, penting untuk guru mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individual siswa tersebut. Yang kedua yaitu pembalikan makna belajar. Pada dasarnya, proses membangun pengetahuan dan pemahaman dapat dilakukan sendiri oleh siswa. Jadi, bukan hanya penerimaan informasi, kita dapat membuat siswa membangun pemahaman serta pengertiannya sendiri. Dalam hal ini, penting adanya partisipasi guru dalam bentuk bertanya, meminta kejelasan, atau memberikan situasi yang bertentangan sehingga siswa dapat memperbaiki pemahaman yang ia bangun sendiri. Yang ketiga yaitu belajar dengan melakukan. Aktivitas siswa dalam belajar akan sangat ideal bila dilakukan dalam kegiatan nyata yang melibatkan dirinya, sehingga siswa tidak mudah melupakan apa yang diperolehnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, dengan mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Guru dapat memilih berbagai strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seperti belajar kelompok, sosiodrama, diskusi, dan sebagainya. Sehingga siswa belajar saling menghormati berbagai perbedaan, seperti perbedaan pendapat, sikap, maupun prestasi. Yang kelima, dengan mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Siswa memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Rasa ingin tahu dan imajinasi dalam diri siswa merupakan cikal bakal untuk menjadi seseorang yang peka, kritis, dan cerdas. Sedangkan fitrah bertuhan merupakan cikal bakal manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 6. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang harus dipecahkan. Untuk memecahkan masalah secara arif dan bijaksana, perlu adanya pendidikan dan pembelajaran. 7. Mengembangkan kreativitas siswa. Siswa memiliki potensi untuk berbeda. Perbedaan tersebut dilihat dari pola pikir, imajinasi, kreasi, dan hasil karyanya. Karena itu, penting untuk memilih rancangan pembelajaran yang memberi kesempatan dan kebebasan berkreasi kepada siswa. Yang kedelapan, dengan mengembangkan kemampuan iptek dan intak atau ilmu pengetahuan dan teknologi